jangan lupa cobain, karena kemarin istri saya beli ya 1 besek, jadi ya enak saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ilham Liu. Masih kita bahas tentang penyakit asam lambung. Jadi yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas tentang pantangan ya. Makanan apa saja yang menjadi pantangan penderita asam lambung. Jadi seperti yang pernah saya lakukan itu adalah kedisiplinan dalam kurun waktu 1 tahun. Alhamdulillah ya, dengan segala perbaikan pola makan, dengan segala perbaikan ibadah, itu dalam kurun 1 tahun saya bisa lepas dari penyakit asam lambung. Karena ya di video yang kedua yang di sini itu sudah saya jelaskan ya, sensasi-sensasinya, terutama tentang psikosomatis medis, kejiwaan, perasaan was-was, perasaan takut ada itu yang di forum ya, bagaimana mengatasi perasaan was-was, takut mati. Semua pasti akan mati teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki diri di saat kita masih diberikan kesehatan yang sangat banyak. Jadi makanan apa saja ya teman-teman ya, seperti yang pernah saya lakukan, saya menghindari makanan yang bersantan, yang mengandung santan ya. Banyak sekali makanan yang berkuah memiliki santan, misalkan ada gulai, itu enak itu, tapi ada santannya ya. Terus ada mungkin nasi padang ya, itu juga pedas. Makanan yang bersantan, makanan pedas, gorengan ya, tahu isi, ote-ote, heci ya, ote-ote, terus pisang goreng itu enak loh padahal. Terus gorengan, makanan yang berlemak tinggi yang bisa menyebabkan kinerja lambung bekerja lebih maksimal, bukan maksimal ya, yang bisa memberatkan kinerja lambung, itu makanan yang berlemak. Misalkan daging yang agak keras ya, daging, terus makanan yang berlemak ya, gaji, seperti itu ya. Terus hindari soda teman-teman, karena walaupun saya sudah sembuh, dulu saya pernah minum soda karena kesetiakawanan saya terhadap teman-teman. Dulu pernah diajak makan, akhirnya saya, karena semua minum soda, saya juga minum soda. Apa akibatnya? Malamnya itu di esofagus itu sangat tidak nyaman, kering karena asam lambung itu naik, mulut terasa pahit. Saya cek lidah saya di kaca, lidah menjadi pucat. Lalu saya cek bau nafas juga tidak enak. Lalu saya pikir sebelumnya saya makan apa, minum apa, ternyata soda. Waktu itu saya tidak susah untuk bernapas ya, karena karena gas yang berlebihan, asam lambung yang naik, sehingga lidah, rasa di dalam mulut itu menjadi pahit, susah bernapas, sampai berbunyi ya, berbunyi seperti kalau bilang knalpot racing gitu. Jadi karena kering ya, kurangnya kelembapan di tenggorokan. Waktu itu saya langsung ke dapur, posisi malam hari, saya buat air garam saya kumur-kumur untuk menjaga kelembapan di tenggorokan sekitar mulut. Habis itu masih belum turun, cuma agak lega ya, saya buat teh manis, tapi jangan kental teman-teman kalau buat teh manis, karena teh itu juga mengandung
keasaman nih. Jadi ada teh yang tipe asam, tipe pahit, tipe manis. Kalau semua digabungkan akan jadi suatu produk yang bagus. Ini enak kalau dicampur tiga rasa ini, teh itu akan enak. Jadi saya mencari teh yang sifatnya manis. Itu contohnya ya, sebut merek ya, Sariwangi. Itu diseduh aja, dus-dus gitu, tapi jangan kental-kental ya, hanya 2 seduhan. Jadi tehnya agak bening, itu minum aja. Itu bisa mengurangi efek dari tehnya itu tadi ya yang saya minum, teman-teman. Terus sesudah soda, hindari makanan yang mengandung gas, misalkan kubis. Nah, kalau Anda suka dengan makanan siomay itu, tapi siomay ada pedesnya ya, siomay hindari kubisnya karena itu bisa menimbulkan gas. Selanjutnya, hindari makanan pedas. Apa saja makanan pedas? Banyak, teman-teman pasti tahu ya, cabai-cabean, nah itu makanan pedas. Ada saus tomat juga bersifat asam ya, jadi tomat itu bersifat asam. Terus yang mengandung pokoknya makanan yang pedas, nasi padang yang saya sebutkan tadi di awal. Terus sambal hijau itu pedas, itu sambal merah pedas, sambal ya tadi sambalnya. Lalu selanjutnya pantangannya adalah makanan yang berbumbu tajam, berbumbu pekat. Jadi banyak ya makanan Nusantara yang mengolah bumbu. Contohnya kemarin yang saya makan yang menyebabkan agak kumat ya, jadi ada nasi gudeg. Wah, itu enak sekali ya, teman-teman harus coba nasi gudegnya. Jadi makanan ini ada krecek, terus telur, ada nangka kan bisa menimbulkan gas, itu dibumbu sedemikian rupa jadi makanan khas. Itu enak loh itu, teman-teman. Jangan lupa cobain, karena kemarin istri saya beli ya 1 besek, jadi ya enak saya makan. Terus kemarin waktu kumat saya langsung ke pasar ya, daripada berlarut-larut. Sebenarnya teman-teman bisa ke apotek atau beli mungkin yang mengandung apa ya, misalnya obat-obatan luar ya, seperti polisilen, itu sangat membantu ya karena kandungannya. Jadi kalau saya dalam keadaan darurat, saya menetralkan asam lambung itu dengan yaitu beli tadi obatnya polisilen. Mungkin mengandung ada yang kandungannya sama milanta, seperti itu, obat-obat yang mudah didapat untuk menurunkan tingkat gejolak asam lambung ya. Jadi untuk herbalnya teman-teman, cari aja temulawak segar, diiris tipis-tipis, lalu direbus, dikupas dulu ya, diiris tipis-tipis, direbus, mungkin separuh temulawak direbus di bejana ya, kalau bisa bejananya yang dari tanah liat, karena kan air rebusan ya, airnya ambil aja dari air mineral kita, jangan dari air keran, air mineral direbus, terus dicampurin madu, diminum sehari 2 kali ya teman-teman, tapi disaring dulu sebelum minum, sehari 2 kali setelah makan. Jadi menurut saya itu aja teman-teman, pantangan-pantangan makanan yang harus kita hindari ya tadi, seperti itu. Dan juga jangan lupa teman-teman tetap jaga pikiran agar kita tetap bisa berpikir positif ya. Di video saya yang di atas ini itu menyebutkan tentang psikosomasis medis.
Jadi kaitannya asam lambung dengan perasaan cemas, was-was, takut mati ya. Ditonton lagi ya teman-teman ya. Jadi itulah beberapa makanan yang memiliki sifat-sifat tertentu yang harus kita hindari teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa tonton video ini, sebarkan, dan klik serta tekan tombol subscribe agar teman-teman bisa melihat tayangan-tayangan berikutnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.